Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya dan memuji Dia. Segenap umat bernyanyi hormat kepada Tuhanku. Semua orang yang tertebus berbakti padanya dan memuji Dia. Bersorak dan menyanyi terus hormat kepada Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk kita dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian nas pembimbing kita. Mazmur 90 ayat 7-12. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kembangannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Sang Penguasa alam, pemilik hidup kita. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, hanya Engkaulah yang layak kami puji. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Karena Engkaulah Allah yang sejati. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya kepadamu-lah kami berdosa. Janganlah Engkau hukum kami setimpal dengan dosa-dosa kami.
tetapi ampunilah kami sesuai dengan kasih setiamu yang besar itu. Ampunilah kami karena kebodohan dan kedekilan hati kami. Kami melanggar hukum-hukum-Mu. Karena keegoisan dan kecongkakan kami, kami tidak mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami kurang mengasihi Engkau. Ajarilah kami untuk lebih mengasihi-Mu. Ajarilah kami untuk mencintai hukum-hukum-Mu. Dan ajarilah kami untuk mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami, yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
terhadap Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa di surga, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Kami ini penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, sehingga kadang-kadang kami kurang punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kepada kami kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerjemahkan pada kami firman Tuhan sehingga dapat kami mengerti. Kami juga membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kami, memberikan hikmat pada kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami mengerti. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah Tuhan, rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta
hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kuminta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup sebagai orang berhikmat. Tokoh yang terkenal dalam hal ini siapa lagi jika bukan Salomo. Siapa Salomo? Salomo artinya damai. Dalam bahasa Arab disebut Sulaiman. Kisah Salomo tidak hanya disebut di dalam Alkitab, tetapi juga ada di dalam Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, dan Tanakh, kitab sucinya orang Yahudi. Kita tahu bahwa ia adalah anak dari Raja Daud dengan Batsheba binti Eliam. Ia menggantikan Daud menjadi raja di Israel. Jadi ia raja ketiga kerajaan Israel. Raja pertama adalah Saul, lalu Daud, kemudian Salomo. Ia menikah dengan Naamah, putri Firaun. Ia mempunyai sekitar 700 istri lainnya dan gundiknya ada 300 orang. Zaman keemasan atau kejayaan kerajaan Israel dialami pada waktu ia berkuasa. Salomo itu sangat kaya raya. Istananya dibangun selama 13 tahun baru selesai, ya. Kita bisa lihat di 1 Raja 7 ayat 1. Raja Israel hidup damai, makmur, dan sejahtera, begitu juga dengan rakyat Israel. Salomo juga dipercayakan oleh Tuhan tanggung jawab untuk membangun bait Allah di Yerusalem pada tahun keempat sesudah ia naik tahta. Selain itu, Salomo mendapat inspirasi dari Tuhan untuk menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kita bisa baca semua itu di Alkitab. Kisah kebijakan Salomo yang terkenal baik di kalangan Kristen, Islam, dan Yahudi adalah pada waktu ia harus memecahkan masalah siapa ibu yang sebenarnya dari seorang bayi yang diperebutkan dua wanita sundal. Ada di 1 Raja 3 ayat 16-28. Mereka sama-sama melahirkan anak, tetapi salah satu dari ibu tersebut tidak sengaja meniduri anaknya sehingga meninggal. Siapa ibu sejati dari bayi tersebut? Bukan perkara yang mudah, karena tidak ada saksi lain selain mereka. Kemudian Salomo minta diambilkan pedang untuk membelah bayi itu menjadi dua supaya mereka mendapat setengah-setengah. Salah satu wanita tersebut memohon supaya Salomo membiarkan bayi itu hidup dan ia rela menyerahkan pada wanita satunya, asalkan anak itu jangan dibunuh. Sedangkan wanita satunya setuju bayi tersebut dipenggal. Jadi akhirnya Salomo berhasil menemukan siapa ibu yang sejati. Luar biasa, ya.
Kebijakan Raja Salomo sampai membuat ratu dari negeri Sheba datang ingin bertemu untuk melihat sendiri kemakmuran kerajaan Israel dan kebijaksanaan Salomo. Ia datang mau menguji Salomo dengan teka-teki, dan ternyata Salomo dapat menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Akhirnya ia melihat sendiri bukti betapa bijaksananya Raja Salomo. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana Raja Salomo bisa mendapat hikmat yang luar biasa tersebut? Kita bisa mengetahuinya dari 1 Raja-Raja 3 yang tadi sudah dibacakan. Di ayat 3 dikatakan bahwa ia percaya dan mengasihi Tuhan dan hidup mentaati firman-Nya seperti Daud ayahnya. Tetapi ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Misalnya pada ayat 4 dikatakan bahwa ia memberikan persembahan di bukit Gibeon, yaitu bukit pengorbanan yang paling besar pada saat itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Mengapa hal ini tampaknya tidak baik ya? Sebelum bait Allah dibangun, orang Israel mempersembahkan korban di bukit atau dataran tinggi, kadang-kadang di tempat bekas penyembahan berhala bangsa Kanaan. Nah, hal ini dilarang oleh hukum di Perjanjian Lama karena semua tempat itu harus dimusnahkan ya, ada di Imamat 17 ayat 3 sampai 5, Ulangan 7 ayat 5, kemudian pasal 12 ayat 3. Mezbah dan juga persembahan korban hanya boleh diberikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Ya, ditulis di Keluaran 20 ayat 24, Ulangan 12 ayat 5, 8, 13 dan 14. Kemudian pada ayat 5 ditulis bahwa Tuhan menampakkan diri pada Salomo di Gibeon dalam mimpi. Jadi sesudah Salomo memberikan persembahan tersebut, Tuhan berfirman melalui mimpi. Tuhan berkata, "Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu." Di dalam bahasa Inggris, "Ask, what shall I give you?" Jadi ada tanda tanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tidak ada tanda tanya ya. Jadi kalimatnya bukan begini, "Mintalah apa yang kau inginkan atau apa yang kau maui, maka aku akan mengabulkan." Bukan. Tetapi mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, jadi diharapkan Salomo meminta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak atau kemauan dirinya sendiri. Apa yang Salomo minta? Di ayat 9 ditulis, Salomo minta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat yang benar memang tidak bisa didapat dengan cara semaunya kita atau dari pemikiran sendiri. Melainkan Tuhanlah yang dapat memberi hikmat yang benar itu, karena dialah hikmat itu sendiri. Dia menjadi sumber hikmat bagi kita. Jadi sudah betul sekali Salomo minta hikmat dari Tuhan. Apa yang akan kita minta jika Tuhan berfirman seperti itu pada kita di masa pandemi ini? Apakah kita akan minta diberi hikmat jika keadaan kita saat ini tidak ada uang, anak sakit, suami dirumahkan, bahkan di PHK, bisnis macet, uang kontrakan belum dibayar, dan lain-lain sebagainya? Salahkah jika kita meminta kesehatan dan berkat-berkat jasmani? Ternyata tidak mudah ya untuk meminta sesuatu pada Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Penilaian Tuhan terhadap permintaan Salomo, ternyata Tuhan berkenan dan memandang permintaannya itu baik, ya, di ayat 10. Kemudian di ayat 11 dikatakan, Tuhan berkata, "Engkau tidak minta umur panjang, kekayaan, dan nyawa musuhmu." Nyawa musuhmu ini maksudnya berkaitan dengan kemenangan dan kemuliaan. Melainkan engkau minta diberi pengertian untuk memutuskan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya, to discern justice. Dipakai istilah seperti itu. Artinya yaitu menunjuk pada kemampuan dan kualitas dari seseorang untuk dapat mengadili dengan baik. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang raja.
karena peran raja pada zaman itu sebagai pemimpin dan sekaligus menjadi hakim. Jadi rakyat yang mempunyai masalah akan mencari keadilan pada raja. Dengan permintaan seperti itu menunjukkan bahwa Salomo memikirkan dengan serius tugasnya sebagai raja. Ia ingin dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai yang dikehendaki Tuhan. Ini merupakan suatu sikap yang sangat baik dan menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar apa jawaban Salomo, dia minta apa, maka Tuhan memberikan apa yang Salomo minta, bahkan ditambah bonus. Jadi Tuhan memberikan apa yang Salomo minta, yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian, ada di ayat 12. Lalu di ayat 13 ditambah, jadi diberikan juga apa yang Salomo nggak minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Lalu masih ditambah lagi bonusnya, ya, di ayat 14, yaitu jika ia hidup menurut jalan ketetapan dan perintah Tuhan seperti ayahnya Daud, maka ia diberi umur panjang. Nah, bonus yang ini ada syaratnya. Jadi kalau dia taat firman Tuhan, mentaati apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan seperti Daud ayahnya, maka dia dapat umur panjang. Jadi Salomo sudah mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bagaimana kelanjutan hidupnya? Mari kita melihat bagaimana sih hidup orang yang berhikmat atau yang mendapat hikmat dari Tuhan itu. Apakah tanpa pernah berbuat salah? Apakah Salomo selalu bijaksana dan sempurna? Pada kenyataannya di dalam dunia ini tidak ada orang yang seperti itu. Karena Raja Salomo ternyata juga pernah jatuh pada kesalahan dan dosa. Ia menikah dengan banyak istri dan gundik. Ada 700 istri dan 300 gundik yang ditulis di dalam Alkitab, ya. Kesalahannya adalah ia menikah dengan banyak istri asing yang berasal dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Jadi bukan karena menikah dengan banyak istri, karena pada zaman itu seorang raja memang biasa punya banyak istri dan selir. Allah sudah berfirman bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, karena mereka dapat dipengaruhi untuk ikut-ikutan menyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa tuanya diperkirakan umur Salomo mungkin 50-an tahun sampai sekitar umur 60, jadi belum sangat tua benar, ya. Dia ikut di dalam penyembahan berhala karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah berhala. Jadi dikatakan bahwa istri-istrinya tuh dirasakan lebih menarik hatinya daripada Tuhan, ya, di 1 Raja-Raja 11 ayat 3-8, kemudian di Nehemia 13 ayat 26. Jadi pada masa tuanya setelah memerintah sekitar 30 tahun, ia berhasil dipengaruhi oleh istri-istrinya dan akhirnya ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi Salomo tampaknya tetap percaya pada Tuhan, tetapi ia jadi tidak bertumbuh secara rohani. Karena dikatakan di situ ditulis dia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Jadi dia kompromi terhadap dosa. Tampaknya secara lahiriah atau jasmani ia mengikuti ibadah istri-istrinya itu. Mengikuti Asitoret, yaitu dewi orang Sidon, dan Milkom, yaitu dewa sembahan orang Amon. Ia juga mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, yaitu dewa orang Moab, dan bagi Molok, yaitu dewa orang Amon. Selain itu, ia juga jatuh pada kesombongan. Menurut Pulpit Commentary, istri-istri yang didapat Salomo dari berbagai bangsa dimaksudkan untuk membuat dirinya lebih termasyur. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Selain itu, ada penafsir menduga Salomo mungkin merasa sangat berhikmat, jadi ia berpikir nggak akanlah dia mudah terpengaruh oleh istri-istrinya ini, ya.
Jadi ini juga suatu sikap yang sombong, merasa diri itu sudah kuat, sudah mantap begitu ya. Matthew Paul, seorang teolog dan penafsir Alkitab dari Inggris abad 17 berkata tentang Salomo. Sebagai orang yang berhikmat dan sudah menjadi raja selama 30 tahun yang seharusnya sudah banyak pengalaman, menjadi lebih baik dan makin bijaksana, Tuhan mengizinkan ia jatuh dengan begitu memalukan, yaitu ke dalam dosa penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita yang merasa mempunyai hikmat Tuhan bisa saja kemudian menjadi sombong ya, sombong rohani. Merasa sebagai orang yang paling benar atau yang paling kuat. Akhirnya kita tidak waspada, tidak hati-hati, tidak menyadari benar-benar apa sikap kita, perbuatan kita, hidup kita. Kita tidak mau mendengar masukan atau saran dari orang lain, memandang rendah orang lain. Jadi orang yang sombong itu merasa orang lainlah yang seharusnya mengikuti pendapatnya karena dia kan yang berhikmat. Dengan demikian dari beberapa catatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa tampaknya Salomo memang bertobat dan dia kembali pada Tuhan. Jadi pada waktu dikatakan bahwa dia ikut-ikutan menyembah berhala karena dipengaruhi oleh istri-istrinya yang menyembah berhala, bukan berarti bahwa dia benar-benar meninggalkan Tuhan. Jadi secara lahiriah atau jasmani dia memang ikut-ikutan beribadah ya, mengikuti mungkin kebaktian dari orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi sebenarnya dia tetap beriman pada Tuhan, dan dari bagian-bagian tadi kita bisa mendapatkan catatan bahwa Salomo memang bertobat. Karena nggak mungkin dia disejajarkan dengan Daud, ayahnya, sebagai teladan bagi orang Israel kalau dia tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, jadi kesimpulannya, orang yang mempunyai hikmat dan pengertian bukan berarti tidak pernah berbuat salah dan dosa. Orang tersebut juga bukan berarti tahu segalanya. Orang yang berhikmat dan berpengertian bukan juga berarti orang yang sempurna. Karena tidak ada orang di dunia ini yang seperti itu, yang tanpa pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang selalu bijaksana, dan tentu saja tidak ada yang sempurna. Saat ini gereja kita sedang dalam proses memilih calon anggota majelis untuk periode yang akan datang. Saya pikir penting sekali seorang penatua mempunyai hikmat Tuhan. Mengapa? Karena menjadi anggota majelis itu adalah panggilan dari Tuhan untuk melayani sebagai hambanya. Pendeta Emeritus Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Melayani memuat suatu cerita seperti ini. Di sebuah kelas katekisasi, seorang murid katekisan diuji pengetahuannya mengenai jabatan-jabatan yang ada di gereja. Penguji bertanya, "Apa tugas pendeta?" Murid itu menjawab, "Tugas pendeta adalah berkhotbah dan mengunjungi orang sakit dan mendoakannya." Pengujinya bilang, "Bagus. Apa tugas seorang diaken atau bagian diakonia?" Murid itu menjawab, "Mengumpulkan persembahan dan membantu orang miskin." Penguji berkata, "Bagus. Sekarang sebutkan apa tugas penatua lainnya." Murid menjawab, "Tugas seorang penatua adalah duduk di bangku paling depan dalam setiap kebaktian hari Minggu." Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebagian orang masih keliru di dalam mengerti tugas para penatua. Dianggapnya penatua itu orang yang berpakaian rapi, tugasnya melayani di dalam kebaktian, maka ia duduk di kursi bagian depan. Ada yang memimpin pujian, ada yang menyerahkan Alkitab pada pendeta, membacakan warta, ada yang memimpin pengakuan iman dan berdoa persembahan. Cuma itu saja. Kalau cuma itu, saya pikir Rasul Paulus nggak perlu repot-repot menulis tentang syarat-syarat bagi penatua di 1 Timotius 3 ayat 1-7. Saya akan bacakan syarat-syarat bagi penilik jemaat, yaitu seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri,
dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, seorang peramah, kepala keluarga yang baik, bukan petobat baru, dan mempunyai nama baik di luar jemaat. Demikian syarat-syaratnya. Di dalam Perjanjian Baru, istilah penilik jemaat dalam bahasa Yunani adalah episkopos, sedangkan penatua dalam bahasa Yunani presbiteros, menunjuk pada jabatan yang sama. Penilik jemaat sekarang adalah uskup atau ketua klasis. Penatua itu ada dua macam, terdiri dari penatua untuk pelayanan umum dan ada penatua pelayan firman dan mengajar, yaitu pendeta jemaat. Di 1 Timotius 3 ayat 8-13 ditulis syarat-syarat bagi diaken atau bagian diakonia. Sekarang diakonia menjadi salah satu tugas di dalam majelis jemaat. Jadi, tugas para penatua itu memimpin dan mengelola jemaat supaya hidup tertib dan tidak semau-maunya. Penatua juga harus ikut menjaga kemurnian ajaran gereja supaya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itu sebabnya penatua harus mengerti doktrin atau pengajaran dasar dari gereja Kristus, khusus untuk penatua gereja kita. Jadi harus mengerti apa doktrin dasar dari gereja kita. Penatua juga harus menjadi role model atau teladan yang bisa menjadi contoh bagi jemaat. Oleh karena itu, menjadi penatua tidaklah mudah. Mereka harus serius minta pada Tuhan supaya diberi hikmat. Menjadi penatua bukan untuk pamer atau untuk menaikkan pamor, juga bukan suatu jabatan yang diincar untuk keuntungan pribadi. Menjadi penatua harus diterima dengan kerendahan hati dan sikap takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, orang yang mempunyai hikmat Tuhan juga harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kedua hal itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, jadi merupakan satu paket. Seperti Salomo yang diberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan, akhirnya menyadari pentingnya mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Hal itu ia tulis di kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi orang yang takut pada Tuhan pasti akan mencari hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dia tidak mencarinya dari dunia ini atau berdasarkan akal pikirannya yang terbatas dan berdosa. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan berusaha untuk hidup berpegang pada firman Tuhan. Supaya kita tidak jatuh pada kesombongan, supaya kita dijauhkan dari pencobaan, dan supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa, maka kita harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Maka dengan begitu, kita dapat mentaati Allah dan hidup memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam kasih Tuhan Yesus.
Marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Allah masih mendapat kesempatan dan menikmati berkat ibadah. Walaupun ibadah masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Juga kami bersyukur ya Allah sebab Engkau melindungi dan memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Allah, kami pun bersyukur atas pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Khususnya kami bersyukur atas kesembuhan bagi pasien positif COVID-19. Ya Allah, kami memohon, berkenan kiranya Engkau memulihkan dunia ini, bahkan negara kami Indonesia, dari pandemi COVID-19. Dalam menjalani kenormalan baru ini ya Allah, sudah mulai nampak aktivitas produktif yang meningkat. Namun sejalan dengan itu kami mohon karuniakan kepatuhan, ketegasan ya Allah kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun untuk mencegah penularan COVID-19. Lindungi ya Allah semua tenaga medis, semua petugas keamanan dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Karuniakan ya Allah hikmat dan hati yang takut kepadamu, kepada semua pihak terkait dalam mengelola anggaran dari pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam menuntaskan keberhasilan uji klinis vaksin yang sedang dikelola oleh Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unpad, agar mereka benar-benar bertanggung jawab dan tidak ada yang disalahgunakan. Ya Allah, sungguh tidak mudah semua umatmu, khususnya umatmu di Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Allah, karuniakan kepada kami perlindungan dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup keseharian kami. Serta karuniakan jalan keluar bagi umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan. Antara lain, bergumul dalam mendapatkan lowongan pekerjaan, teman hidup, juga yang merindukan keturunan atau anak. Kami masih berdoa ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sakit. Antara lain Saudari Berta, Bapak Karjuli, Bapak Simon Kurniawan, Ibu Ratna, Ibu Janet, maminya Ibu Esther, Saudari Evelyn, yang menjalani rawat jalan di rumah mereka masing-masing. Karuniakan pemulihan kepada mereka masing-masing ya Allah. Juga kami berdoa bagi jemaat lansia, datanglah melawat mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu yang cukup ya Tuhan, bagi para orang tua murid jemaat GKKL, yang bergumul untuk mencukupi biaya sekolah anak-anak mereka,
lebih-lebih yang masih harus belajar secara online. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang masih harus ibadah di rumah masing-masing. Juga kami mohon berkat bagi para guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah. Juga bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Ya Allah, sungguh menjadi kerinduan kami bersama dapat kembali ibadah di dalam gedung gereja. Kami mohon hikmat dan berkat-Mu kepada majelis dan rohaniwan dalam mempersiapkan proses pelaksanaannya bila memang waktunya sudah memungkinkan. Kami pun mohon hikmat, mohon perlindungan, dan mohon berkat-Mu ya Allah untuk rencana mengadakan acara memancing yang dirangkaikan dengan persekutuan bagian pria GKKL pada hari Jumat 31 Juli 2020. Demikian doa syafaat ini kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah sebelum kita memberikan persembahan kita membaca firman Tuhan sebagai dasar dari kita memberikan persembahan yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala anugerah-Nya, kita semua dapat beribadah pada hari ini. Kiranya kita tetap sehat, kuat, semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita dengarkan penegasan warta jemaat selama seminggu ke depan sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar. Hari ini Minggu 26 Juli 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Untuk minggu depan, Minggu 2 Agustus 2020 pukul 7.30, ibadah tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan masa kenormalan baru memungkinkan. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Ibadah sekolah minggu kelas tengah yaitu Batuta A, Batuta B, dan Pra-Pratama dilaksanakan hari Minggu 26 Juli 2020 dimulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan rutin yaitu ibadah kategorial pria, wanita, dan usinda, pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja kecuali kedukaan. Katekisasi. Untuk kelas katekisasi dilakukan setiap hari Sabtu pukul 15.00 WIB via Zoom Meeting. Mohon perhatian para katekumen dan orang tuanya. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama atas partisipasinya dalam pengisian formulir bakal calon penatua periode 2021 sampai 2024. Jemaat dimohon untuk terus mendoakan setiap proses selanjutnya. Pelayanan pendeta konsulen. Berdasarkan surat masuk dari Sinode Gereja Kristus nomor 298/SGK/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal permohonan pendeta konsulen, maka Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama memutuskan untuk mengizinkan Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv melayani sebagai pendeta konsulen di Jemaat Gereja Kristus Teluk Betung selama 1 tahun ke depan, mulai 1 Agustus 2020. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, pemusik, tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudara Jonathan dan Saudari Risa, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh keluarga Bapak Suprapto Adi,
Pembaca Alkitab oleh Saudara Benyamin, Bapak Wastanto dan Ibu. Multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 20 Juli sampai 26 Juli 2020, yaitu Saudara Jericho Daniel, Ibu Sukiyarti Andries, Ibu Ana Kastanya, dan Bapak Suhermanto. Inilah pesan ulang tahun, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, kehidupan dan waktumu singkat. Apa yang tersisa dalam hidupmu, karya kasihmu yang tinggal tetap. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Janganlah sia-siakan waktumu, tolong yang jatuh, hibur yang sedih. Berilah cahayamu bagai sinar pagi, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.